sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simpel. Salah satu strategi penting yang sedang disiapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah pemanggilan pemain terbaik untuk menghadapi laga tandang melawan Australia. Rencana awal menyebutkan akan ada 27 pemain yang dipanggil ke skuad. Namun, Sumarji menambahkan bahwa jumlah pemain tersebut masih bisa direvisi menjadi 26, tergantung hasil rapat dan evaluasi terakhir. Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat dalam catatan saya itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Tetapi nanti akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26 pemain, ujarnya. Kesiapan tim tidak hanya soal jumlah pemain, namun juga terkait dengan strategi dan formasi yang akan diterapkan. Coach Kluivert dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi-opsi kejutan melalui pemanggilan pemain baru, yang diakakinya mampu memberikan dampak positif dalam laga melawan Australia maupun timnas Bahrain. Ada yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan dalam kesempatan berikutnya, ujar Sumarji sambil menambahkan bahwa kebijakan pemanggilan pemain baru ini merupakan bagian dari upaya menyuntikkan semangat dan inovasi ke dalam skuad Garuda. Keputusan untuk mengirimkan tim ke Australia di tengah persaingan sengit di zona Asia merupakan bukti komitmen PSSI dalam mengembangkan potensi sepak bola nasional. Perjalanan ini diharapkan menjadi momentum untuk menguji kekompakan tim, strategi, dan mental juara yang selama ini dibangun oleh para pemain dan pelatih. Selain itu, kehadiran pemain dari berbagai liga, termasuk BRI Liga 1 dan Eropa, memberikan warna tersendiri bagi skuad nasional yang tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan berbagai persiapan yang matang, harapan pun semakin besar bahwa timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di kancah internasional. Para pendukung dan pecinta sepak bola tanah air tentunya menantikan penampilan gemilang Garuda yang siap bertanding dan menunjukkan taringnya di Australia. Keberangkatan pada tanggal 16 Maret 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia, sekaligus bukti bahwa semangat perjuangan dan inovasi tetap menjadi andalan sepak bola Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Februari 2025. Erick Thohir mengaku senang ketiga pemain ini bersedia membela timnas Indonesia. Pemain pertama yang diumumkan Erick Thohir adalah Emil Audero, kiper FC Palermo itu akhirnya mau membela timnas Indonesia. Emil Audero akan memperkuat kiper timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia sudah mempunyai Martin Paes. Emil Audero sebelumnya sudah ditawarkan untuk membela timnas Indonesia. Mantan kiper Inter Milan itu menolak karena masih berusaha agar bisa membela timnas Italia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa para pemain mempunyai dinamika sendiri. Alhamdulillah setelah proses dan diskusi yang lama, Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Nah sekarang proses naturalisasi Emil Audero sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan kami membuat kiper timnas Indonesia semakin kuat bersama Martin Paes, lanjutnya. Pemain kedua yang disebutkan Erick Thohir adalah Joey Pelupesi. Joey Pelupesi kini memperkuat klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, dan berposisi gelandang tengah. Kata Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membutuhkan pemain-pemain tambahan di lini tengah. Timnas Indonesia semakin mendekati laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pengakuan Sumarji, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI sekaligus narasumber terpercaya, skuad Garuda akan berangkat ke Australia pada tanggal 16 Maret 2026. Keberangkatan ini tidak hanya menjadi momentum penting untuk mengasah kemampuan para pemain, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberikan kejutan bagi lawan, termasuk Australia dan timnas Bahrain. Pada 16 Maret 2026, saya, Coach Kluivert, dan anak-anak timnas Indonesia yang bermain di BRI Liga 1, berangkat ke Australia, ungkap Sumarji. Pengumuman ini telah memicu kegembiraan di kalangan pendukung sepak bola tanah air, yang berharap penampilan Garuda bisa meningkatkan prestasi dan membawa angin segar dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Menurut Sumarji, perjalanan ke Australia juga melibatkan pemain-pemain yang berada di Eropa. Pemain yang dari Eropa dan lain-lain akan langsung ke Sydney. Jelasnya, hal ini menunjukkan kesiapan dan koordinasi tim dalam menyesuaikan jadwal pertandingan serta memaksimalkan kondisi fisik dan mental para pemain, mengingat jarak dan perbedaan waktu yang cukup signifikan antara Indonesia dan Australia.
baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita. Lamine Yamal dan Erling Haaland yang sempat digadang-gadang bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan babak kualifikasi Piala 2026 lawan Australia dan Bahrain terancam gagal. Pasalnya, kekinian dikabarkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala alias terhambat. Bahkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia lebih berat dari Martin Paes. Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, bukan tidak ingin menaturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia, tetapi terdapat kendala yang membuat terhambat. Arya tidak mengungkapkan masalah apa yang membuat Jairo Riedewald susah dinaturalisasi demi timnas Indonesia, tetapi diduga karena ia telah bermain buat timnas Belanda. Jairo Riedewald mempunyai 3 caps bersama Belanda di kualifikasi Euro 2016 pada September-Oktober 2015. Ketika itu, ia masih berusia 19 dan 20 tahun, Jairo Riedewald seperti kata Pak Ketua PSSI, Jairo prosesnya lebih berat daripada Martin Paes. Lebih berat, ujar Arya, PSSI pernah menghadapi masalah ketika memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI sesudah naturalisasinya selesai. Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu baru bisa membela timnas Indonesia pada September, tahun yang sama. Jadi, bukan kami tidak mau. Kami mau banget. Tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes, masalahnya mirip-mirip seperti Martin Paes. Tapi, masalahnya dalam beberapa hal dia lebih berat, imbuhnya. Sementara itu, jika dilihat dari statuta FIFA 2024 terkait kelayakan untuk bermain dengan tim perwakilan, Jairo Riedewald harus memenuhi beberapa syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, mereka belum berusia 21 tahun, tulis statuta FIFA, bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik secara resmi kompetisi atau kompetisi non-resmi. Setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik dalam kompetisi resmi atau kompetisi non-resmi. Tidak pernah berpartisipasi dalam jenis sepak bola apapun di tingkat internasional A di turnamen final Piala Dunia FIFA atau turnamen final kompetisi federasi, demikian tulis statuta FIFA. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen grup C. Saat ini Australia memang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Soceros tersebut hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Soceros melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, kick-off pukul 20 HEDT. Tulis Soceros sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soceros, Jumat, 28 Februari 2025. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu. Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi, AEDT, pada hari Senin, 3 Maret 2025 melalui Ticketek.
Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. "Saya sangat penasaran," kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. "Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie," sambungnya. "Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa," tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist. Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia. Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex-penyerang FC Utrecht itu tak sendiri. Ia ditemani oleh 2 pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan 2 pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klok sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klok percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, Klok masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan Klok memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald van den Burg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald van den Burg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, tim Gepens. Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald van den Burg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker, menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing 3-4-1-2 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Victor Dethan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Delano van der Heijden, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah, Mees Hilgers, makin eksis di kompetisi antar klub nomor 2 Eropa, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub, FC Twente. Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg E playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat, 14 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3. Mees Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik WhoScored.
Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt. Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, Mees Hilgers dipastikan siap membela timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga Mees Hilgers akan diandalkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024.